amigos, welcome to our new podcast. Kali ini kami hadir nih buat nemenin kalian dengan suasana yang pastinya nggak kalah seru sama podcast-podcast lain. Podcast AMSA hari ini hadir dengan nama Coffee and AMSA. Gimana nih, dari namanya aja udah slay parah kan? Apalagi kayak bintang tamu pertama kita hari ini. Tapi sebelum kita kenal sama bintang tamu kita hari ini, kalian harus kenalan juga dong sama hostnya. Oke. Halo teman-teman, kenalin namaku Asfa yang bakalan ngajak kalian nih untuk bincang-bincang sama bintang tamu pertama kita. Kira-kira ada yang tahu nggak ya bintang tamu pertama kita hari ini siapa? Pokoknya orang ini tuh kayak slay banget, terus tuh pinter, udah pasti keren juga. Kalau gitu tanpa lama-lama lagi kita kenalin aja nih our representative of AMSA UHT, Kak Dera Maharani. Gimana nih, gak sabar banget kan ya buat curcol-curcol bareng kita. Nah, karena bakal cuap-cuap tentang AMSA nih, so you bring your coffee and put your effort for a better experience. Nah, sekarang kita sapa nih Kak Deranya. Halo Kak Dera, gimana nih kabarnya? Halo Asfa, alhamdulillah aku baik banget nih kabarnya. Kalau kamu sendiri gimana? Halo Kak, aku juga pasti baik banget nih. Apalagi nih kayak semangat banget kan pagi-pagi kayak gini. Nah, karena tema hari ini kita tuh get to know about AMSA, gak lengkap banget nih kalau Kak Dera nggak kenalan lebih dalam sama kita. Boleh dong Kak Dera say hi lagi buat teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Dera Maharani Yusa yang pada tenor ini diamanahkan menjadi representatif AMSA UHT 2022-2023. Aku biasanya dipanggil Dera nih sama teman-teman aku. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Dera. Oke, karena udah ada representatif of AMSA UHT nih di sini, yang bestie banget, yang pastinya kayak dia tuh udah bestie banget nih sama AMSA UHT, udah klop gitu lah ya. Boleh dong Kak di-spill sebenarnya AMSA ini tuh apa sih Kak? AMSA ini merupakan organisasi yang didasari oleh 3 filosofis nih. Filosofisnya adalah knowledge, action, and friendship, dimana nanti kita sebagai organisasi itu membimbing member-member kita untuk discover utmost potential mereka supaya mereka bisa berkembang menjadi diri mereka yang lebih baik. Begitu mungkin ya kalau definisi tentang AMSA-nya sendiri. Keren banget sih Kak AMSA itu. Nah, karena AMSA itu kan banyak nih cabang-cabangnya. Karena kita udah tahu AMSA itu sendiri apa, nggak afdol banget nih kalau kita tuh nggak bahas-bahas tentang AMSA kita sendiri, AMSA UHT. Ya nggak sih Kak? Betul banget. Kalau gitu boleh dong Kak Dera kasih tahu lagi AMSA UHT itu sendiri apa sih Kak, biar teman-teman nih yang mau daftar AMSA itu lebih oke, ini tuh aku banget gitu Kak. Oke, jadi bedanya AMSA UHT dengan AMSA Indonesia adalah kami merupakan cabang atau anak-anak dari AMSA Indonesia di bawah namanya AMSA Indonesia nih. Tapi kita tetap berada dalam pengawasannya universitas. Nah, bedanya adalah dari cangkupannya aja sih sebenarnya. Kalau AMSA Indonesia kan lebih luas nih, jadi kayak semua proker-prokernya tuh ada di sisi yang kayak mereka tuh luas banget gitu. Mereka mencakup satu Indonesia, bahkan ada yang mencakup internasional. Tapi kalau yang AMSA UHT sendiri, kita fokus di AMSA universitasnya aja. Jadi kita pengmasnya juga di sekitar universitas dan untuk universitas, kemudian untuk lomba-lomba kita mewakili AMSA universitas gitu sih sebenarnya. Jadi lebih tepatnya kalau kalian mau mulai istilahnya kayak kalian itu pengen dapat starter pack di AMSA, itu kalian join AMSA UHT dulu gitu, baru join AMSA Indonesia gitu sih. Nah, berarti kayak ini tuh penghubung, kayak jembatan gitu ya Kak ya? Betul banget. Oke. Nah, karena kita tuh udah tahu nih AMSA UHT sendiri tuh apa, gimana kalau kita tanyain Kak Dera tentang sebenarnya representative of AMSA UHT tuh ngapain aja sih Kak, dan mungkin apa aja yang mungkin di sini mungkin ada yang mau jadi representative of AMSA kayak Kak Dera nih. Oke, jadi tugasnya representatif sendiri sebagai namanya kan dia representatif gitu ya, representasi dari AMSA yang kita pimpin, which is AMSA UHT kalau aku. Selain itu kami juga bertugas sebagai jembatan antara AMSA Indonesia dan juga AMSA Universitas yang kita pimpin.
Kemudian kita berusaha untuk mengkoordinasikan supaya apa-apa saja yang sudah kita planningkan, visi dan misi kita itu tercapai gitu di AMSA Universitas sesuai dengan 3 filosofis AMSA yang tadi aku udah sebutin, which is knowledge, action, and friendship gitu sih sebenarnya secara garis besarnya. Berarti seru banget nggak sih Kak jadi representatif apa AMSA, atau mungkin jadi anggota AMSA juga seru banget kan ya Kak ya? Betul banget, makanya ayo join AMSA sih. Tuh, ayo join. Nah, karena kita masih get to know about AMSA nih, AMSA apalagi AMSA UHT. Kak Daira mungkin bisa spill dikit-dikit nih tentang divisi-divisi apa aja yang ada di sini biar teman-teman tuh pada tahu nih ada apa lagi yang keren di AMSA dan bisa menempatkan dirinya. Oh ini aku cocoknya beneran di sini gitu Kak. Oke, Asma, mungkin ini sekalian aku jelasin secara singkat sebenarnya apa aja sih divisinya di AMSA UHT itu. Oke, jadi yang pertama tuh ada External Affairs. External Affairs sendiri mengurus bagian-bagian di mana kita mempersiapkan member-member kita untuk ke jenjang yang lebih luar, seperti debat, kemudian menjadi national team, dan mungkin juga AMSEP gitu. Kemudian ada membership and development, sesuai dengan namanya, itu berfokus pada bonding dan juga development dari member-member kita sendiri. Kemudian ada CO atau community outreach. Kalau community outreach ini sesuai dengan namanya juga, dia mengurus bagian Pengmas. Terus yang keempat ada FNP. FNP adalah Finance and Partnership. Finance and Partnership sendiri berfungsi untuk mencari dana tambahan dan juga mencari sponsorship dan partnership untuk AMSA UHT sendiri. Kemudian ada RNA. RNA ini adalah seperti kastrat campur penpronya BEM mungkin ya, karena dia itu berfokus pada research and academic gitu. Jadi semua lomba-lomba tentang research, kemudian semua penelitian itu datangnya dari RNA. Dan last but not least ada PNP. PNP adalah Publication and Promotion. Publication and Promotion sendiri itu berfungsi untuk mempromosikan AMSA UHT gitu ya. Jadi kayak yang kalian lihat di feeds-nya AMSA UHT itu buatannya PNP gitu. Keren banget nih sih. Keren banget dong Kak. Nah selanjutnya karena udah keren-keren banget nih Kak, jadi penasaran sebenarnya dari sekian banyak nih ormawa di kampus kita, aku pengen tanya nih ke Kak Dera, kenapa sih Kak Dera milih gabung nih sama AMSA? Buat Kak, ya apa sih sesuatu yang dari AMSA yang bikin Kak Dera tuh wah this is what I'm looking for gitu Kak? Oke. Tanpa mendisrespect organisasi manapun ya. Dulu waktu aku tahun pertama, waktu aku masih jadi member, aku tuh benar-benar join banyak banget organisasi. Aku join BEM dan kemudian terusannya BEM yang aku tidak akan sebutkan. Kemudian aku juga join AMSA. Nah, dari situ aku tuh membanding-bandingkan gitu loh, kayak dari sini aku dapat apa, dari situ aku dapat apa. Of course dari tiga-tiganya aku dapat banyak banget insight gitu ya. Aku dapat banyak pengalaman juga. Tapi yang membuat beda di AMSA adalah dimana kita itu nggak pernah dilepas gitu. Maksudnya kalian emang kita lepas, maksudnya kita emang dilepas gitu. Tapi nggak pernah nggak pernah jalan sendiri, kayak meskipun saat kita nanti jatuh gitu, kita tuh ada yang menyokong buat balik ke jalannya gitu. Kemudian experience yang ditawarkan oleh AMSA itu endless banget, kayak nggak ada habisnya. Dan kalau kalian nggak berhenti gali, kalian tuh nggak bakal berhenti buat dapet knowledge-nya gitu loh. Sesuai banget dengan filosofisnya AMSA, dimana kalian itu kalau kalian nggak menggali lebih, kalian nggak akan dapat apa-apa. Jadi kayak AMSA ini merupakan organisasi yang kalian itu benar-benar harus all in gitu loh. Dan kalau kalian itu memberikan 100% ke AMSA bakal memberikan 1000% ke kalian. Dan itu yang aku dapetin dari AMSA. Oleh karena itu aku benar-benar dedicate myself to AMSA gitu sih. Wah, kayaknya memang aku tepat banget gak sih Kak kita tuh masuk ke AMSA gitu? Bener banget sih, kayak emang masuk AMSA tuh pilihan paling bagus. Dan kayak
kayak berarti feedbacknya tuh bener-bener kerasa gitu ya Kak sama Kak Dera. Betul. Oke, nah karena Kak Dera ini udah BFF banget nih sama Amsa sejak saat itu. Bisa dong Kak Dera tuh ceritain pengalaman yang berkesan nih selama join di Amsa. Boleh Kak? Jadi untuk pengalaman yang berkesan sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah ketika aku benar-benar baru masuk dan aku ada proker hosting AMSEP yang waktu itu hostingnya kami hosting untuk AMSEP Rotterdam. Itu benar-benar wow, nerve wracking banget. Kamu baru masuk terus kayak tiba-tiba kamu ikut ada pertukaran kayak gitu, pertukaran delegasi, meskipun kamu nggak ikut bertukar, kayak kamu nggak ikut ke Rotterdamnya, tapi Rotterdamnya yang datang ke AMSA UHT meskipun secara online itu bener-bener gugup banget gitu. Jadi kayak dari persiapannya, kemudian aku dulu adalah koor social cultural dan aku bener-bener nggak ngerti apa-apa. Jadi kita menunjukkan wayang kepada delegasinya dan itu kayak mereka bener-bener suka dan itu bikin kita happy gitu loh. Mereka suka dengan apa yang kita sajikan, jadi kayak kita senang sih. Kemudian yang kedua adalah ketika aku maju jadi representatif, itu benar-benar life changing moment karena ketika kamu udah dipilih menjadi representatif, maka kamu yang dulu itu kayak udah gone gitu. Kamu jadi representatifnya AMSA UHT sekarang, jadi kayak kamu datang dengan new responsibilities, kamu datang dengan new personalities gitu sih. Jadi menurut aku itu sih yang bener-bener berkesan banget buat aku, dan semuanya itu in a good note ya, jadi kayak nggak ada yang bad note banget, kayak bener-bener semuanya itu ngasih pengalaman dan ngasih feedback yang bagus gitu. Wah, seru banget sih Kak pasti. Apalagi yang tadi yang di Rotterdam tuh kayaknya aku juga udah kebayang nervousnya gimana gak sih Kak? Apalagi kita yang dari luar univ beda aja, kita itu gak sih kayak yang nervous gitu, apalagi ini dari negara lain gitu gak Kak? Betul banget, itulah yang aku rasakan. Tapi pasti Kak Dera nih keren banget gak sih? Pokoknya keren lah Kak Dera lah ya. Oke, dan selanjutnya nih, karena pertanyaan yang paling sering muncul nih dari teman-teman nih pasti cara bagi waktu. Ini gimana ya Kak ya? Anak FO tuh kan kata orang tuh aduh sibuk banget. Kalau Kak Dera tuh juga gitu gak sih Kak? Wah, sebenarnya kalau masalah sibuk itu ini bener-bener kepribadiannya masing-masing. Iya. Bener. Terus cara bagi waktu sebenarnya semudah itu gitu, karena sebenarnya kalian kalau belajar di AMSA tuh bisa nyicil. Salah. Kalian kalau belajar di universitas itu bisa nyicil. Dan kalian kalau ada proker di AMSA, kalian nggak mungkin tiap hari ngeproker kan. Jadi kayak sebenarnya membagi waktu itu tidak sesulit itu. Apalagi kalau kalian jadi representatif, sebenarnya kan semuanya udah ada jadwalnya nih sebenarnya. Meskipun rapat-rapat pun udah ada jadwalnya, meskipun dari AMSA Indonesia maupun dari proker-proker yang sedang berjalan, ataupun dari pihak internal dari AMSA, dari UHT sendiri, seperti rapat dengan BEM, rapat dengan Dekana dan sebagainya, itu udah ada jadwalnya gitu. Jadi kalau kata aku, membagi waktu itu tidak sesulit itu, meskipun on the surface itu kelihatannya kayak banyak banget rapatnya gitu, banyak banget kegiatannya, tapi sebenarnya nggak sesulit itu. Dan sebagai mahasiswa FK sebenarnya kita kan bisa mencicil pelajaran ya. Kalau SOKA itu bisa dicicil dari Q1 ya gitu ya. Kalau PPT bisa dicicil dari PPT pertama, setiap hari dicicil PPT-nya gitu kan bisa sebenarnya. Atau mungkin kamu bisa mencicil 2 weeks prior dari ujianmu gitu sih. Tapi ya semuanya tuh kembali ke gimana kita nyamannya untuk membagi waktu aja sih. Soalnya apa yang works di aku mungkin tidak works di kalian gitu. Tapi kalau dari aku kayak gitu sih. Berarti tips and trick work hard, play hard-nya tuh gimana diri kita sendiri memanage waktunya gitu nggak sih Kak? Iya betul banget, dan kalian harus bisa mencicil sih. Iya, jadi kayak
seimbang nih antara akademik sama organisasi sama mainnya gitu gak sih Kak? Betul, betul. Oke, semoga tips and trick work hard play hard dari Kak Dera ini tuh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masih gelisah nih. Semoga tips and trick work hard play hard dari Kak Dera ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang masih gelisah, gundah, galau, gulana gitu, yang masih mikir-mikir nih buat join Ormawa atau enggak ya. Kalau sekarang kan ada kata-kata yang if we never try, how we'll never know gitu kan. Betul nggak Kak? Betul banget. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah nekat untuk join gitu. Dengan kita join suatu organisasi, kita pasti dapat hikmahnya kok. Itu sih. Coba dulu aja Kak ya, nekat aja. Betul. Terabas. Betul. Oke, Kak Dera nih kan udah BFF banget nih sama AMSA UHT. Bisa dong Kak Dera sebutin 3 kata aja nih yang menggambarkan AMSA UHT. Oke. Jadi buat aku nih, AMSA UHT itu yang pertama adalah sebagai rumah ya, a home gitu. Yang kedua adalah sebagai a family, karena di UHT aku bertemu dengan anak-anak aku dan aku bertemu dengan mak bapak aku dulu. Aku juga bertemu dengan saudara-saudara aku ya mungkin sekarang. Dan aku juga merasa kalau AMSA UHT is a guiding light, di mana kita itu dipimpin dan dipandu dengan baik gitu loh di AMSA UHT, sehingga kita bisa belajar untuk menjadi diri kita yang lebih baik gitu sih. Nah, dari 3 kata yang tadi Kak Dera bilang tuh udah kebayang banget gak sih kekeluargaannya AMSA, rasa hangatnya AMSA, dan yang pasti keseruan dan kekerenan yang ada di AMSA ini. Kalau gitu boleh gak sih Kak Dera, apa sih yang bikin AMSA UHT ini cocok banget buat dijadiin tempat belajar dan seru-seruan bareng sama teman-teman yang bakal join nih? Oke, jadi di mana kita seperti yang tadi aku udah bilang ya, kita sendiri ada 6 divisi, di mana kalian itu bisa memilih divisi itu sesuai dengan minat kalian, dan di situ di divisi itu udah benar-benar group up banget, kayak misalnya CO itu khusus buat Pengmas, terus RNA itu khusus buat research, kayak gitu. Jadi kayak kalian benar-benar bisa, oh aku nih biasa research, jadi aku pingin, kalau kalian pengen join AMSA, kalian bisa join RNA gitu. Aku suka banget nih sama debat, aku pengen banget ikut pertukaran. Kalian bisa banget join di EA. Aku suka banget nih ngedit, dan aku suka banget bikin kayak V3, aku suka bikin Twibbon, aku suka bikin poster. Kalian bisa banget join PNP. Dan di situ opportunities yang kita tawarkan itu kayak nggak stay di situ aja. Dari AMSA UHT kalian bisa maju lagi ke AMSA Indonesia, di mana itu adalah versi lebih gedenya AMSA yang tadi aku udah bilang. Di AMSA Indonesia pun sama gitu ya, mungkin ada academic team, ada research team, kemudian ada publication and promotion. Kemudian selain itu ada juga yang lebih tinggi lagi, which is AMSA International and JAMSA. Jadi kayak kalian itu opportunities di AMSA tuh limitless banget. Jadi kayak kalian udah dari AMSA UHT nih, kalian pingin maju lagi, kalian pingin maju terus, itu bisa gitu. Kemudian yang kita proker-proker kita pun juga sebenarnya agak berbeda dengan proker-proker yang lain, di mana kita juga membantu dalam persiapan untuk debat, untuk perlombaan debat. Kami juga membantu dalam dengan persiapan kalian untuk maju ke national team. Kemudian kami juga, mungkin yang paling beda di sini adalah adanya pertukaran pelajar ya. Sebenarnya pertukaran delegasi aja sih, nggak sampai pertukaran pelajar, dan itu biasanya sama chapter-chapters lain, dan kita biasanya hosting proker-proker yang ditawarkan oleh AMSA UHT itu sebenarnya banyak korelasinya dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kayak kita bisa lebih aware, di mana nanti kita itu banyak banget ngadain kayak awareness series gitu. Jadi entahlah itu tentang hipertensi atau mungkin tentang
mungkin tahun lalu tuh ada diabetes juga, kemudian tahun ini ada HIV juga yang itunya. Mungkin kayak gitu sih. Jadi kayak kita lebih ke nge-raise awareness di sekitar kita daripada cuman kayak memberikan sesuatu gitu sih. Oh, mungkin kayak gitu aja sih dari AMSA UHT. Oke, karena tadi kita udah curcol total bareng, pasti juga nih kopinya udah pada tinggal sedikit nggak sih? Ya kan? Nah kalau gitu terakhir deh Kak, ini sebelum daftar ke Ormawa tuh kan pasti banyak tuh yang kayak maju mundur karena ragu dan semacamnya. Kalau boleh nih Kak, ada nggak sih saran atau sesuatu yang mau disampaikan buat teman-teman yang masih maju mundur cantik nih buat mikir mau masuk Ormawa atau enggak ya? Terutama yang masih mikir-mikir untuk join AMSA UHT nih. Silahkan Kak, mungkin bisa di highlight nih special feature yang AMSA punya nih Kak. Oke, mungkin aku kasih insight dulu. Sebagai mahasiswa kupu-kupu itu sebenarnya esensi dari jadi mahasiswa itu kalian kurang dapet gitu ya, karena kalian mungkin cuman capek di kuliah aja dan kalian tuh nggak dapet temen baru, nggak dapet family baru, nggak dapet experience baru, apalagi nggak dapet nggak dapet momen-momen refreshing bareng teman-teman kalian gitu. Nah sedangkan kalau kalian join organisasi manapun sebenarnya kalian tuh bakal dapet keluarga baru meskipun kalian dapet responsibilities tambahan gitu ya. Tapi kalian itu dapat keluarga baru dan kalian itu kayak bakal dapat insight baru dan kalian itu bakal kayak ditempa lagi biar kalian itu lebih kuat gitu dari diri kalian yang sekarang gitu. Nah, itulah kenapa kayak kalian itu better join organisasi. Tapi kenapa sih kita itu harus join AMSA? Soalnya sekarang ini ya, standar AMSA itu udah mulai offline, jadi semua itu udah offline juga dari pengmasnya. Kemudian yang aku bilang yang aku very very excited about itu adalah pertukarannya atau AMSEP-nya. Jadi kayak kalau AMSEP-nya itu udah offline, jadi ketika kita hosting ataupun kita terpilih menjadi delegasi, kita tuh bakal terbang ke AMSA chapters atau negara-negara yang kita tuju. Misalnya nanti kalau kita hosting sama AMSA Taiwan, kita bakal terbang juga ke Taiwan kayak gitu. Jadi kayak itu tuh very very wah banget sih. Kemudian mungkin dari AMSA HT akan mensupport secara finansial untuk biaya registrasinya aja sih. Kemudian kita juga lebih ke membantu kalian untuk lebih mengenal tentang research dan mungkin kalian nanti akan hadapi ketika semester 6 dan 7 di mana kita tuh melatih kalian perihal research itu ada beberapa proker seperti LAT, mungkin secara general di RNA juga kita mengajarkan kalian untuk melakukan research gitu ya. Kemudian sebenarnya banyak banget ya yang khas di AMSA sampai aku bingung banget aku mau highlight yang mana, dan semuanya itu kayak very excited buat dicobain satu-satu gitu ya. Meskipun nanti kalian misalnya kalian join community outreach, aduh tapi aku tertarik banget nih buat ikut exchange-nya, itu kalian boleh banget. Misalnya kalian kalau dari PNP nih, aduh tapi aku pingin banget ikut kajian, itu boleh banget kalian kayak ikut lomba-lomba atau bahkan ikut kajiannya punyanya RNA bareng, itu kalian boleh. Jadi kayak kalian boleh ikut divisi manapun dan kalian itu boleh menjelajahi diri kalian di divisi-divisi lain juga gitu sih sebenarnya yang highlightnya AMSA gitu sih. Berarti kalau masuk join AMSA ini kayak ini ya Kak ya, satu kali mendayung 2-3 pulau terlewati gitu nggak Kak? Betul banget. Sambil menyelam minum air ya kan Kak ya? Iya bener juga. Sambil menyelam minum sirup. Minum kopi sih kalau temen kopi ya. Oke tuh teman-teman, jadi gak usah ragu-ragu gak sih Kak buat join Ormawa, apalagi untuk join AMSA ini udah pasti harus gak sih Kak? Oke, karena time flies so fast banget nih.
Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol asik sama Kak Deira sampai nggak kerasa. Gimana nih, get to know about AMSA kali ini? Semoga bikin kalian happy dan ngasih insight yang lebih banyak tentang AMSA dan bikin kalian tambah yakin ya Kak ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banget nih buat representatif kita yang mau jadi bintang tamu pertama di podcast pertama kita juga. Nah, dan para pendengar yang dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Dera bisa bermanfaat dan bisa menjawab semua pertanyaan dan keraguan teman-teman yang mau join AMSA ya Kak ya. Betul. Nah, buat teman-teman pendengar podcast setia AMSA UHT nih, tetap stay tune and stay slay terus biar nggak ketinggalan nih episode selanjutnya yang pastinya nggak bakal kalah seru nih dari podcast pertama kita. Jangan lupa buat join AMSA ya semuanya. Aku Asfa dan bersama bintang tamu aku Kak Dera. Kita pamit dulu. See you semuanya. Bye-bye.